Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bersama-sama berada di Kingdom Devotion. Kita akan merenungkan masih daripada kitab 1 Timotius. Setelah beberapa nasihat-nasihat kita renungkan untuk bisa disampaikan oleh Timotius kepada jemaat di Efesus, akhirnya Rasul Paulus memberikan penutup kepada beberapa nasihatnya. Dia menutup kitab 1 Timotius dengan nasihat yang bisa dia sampaikan kepada Timotius secara langsung. Kali ini nasihatnya bukan kepada jemaat, bukan kepada para pengajar sesat, tetapi kepada Timotius itu sendiri. Seseorang yang dia utus untuk bisa melayani dengan baik. Dan dia berharap melalui dengan nasihat-nasihat yang akan dia berikan, Timotius bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Nah, hari ini mari kita akan melihat apa sih yang menjadi nasihat Paulus pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dari banyak nasihat yang bisa disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu, Rasul Paulus malahan memilih untuk kembali kepada dasar daripada identitas Timotius itu sendiri. Tadi dikatakan, engkau hai manusia Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Timotius adalah manusia Allah. Kata manusia Allah ini beberapa kali bisa kita lihat di dalam perjanjian baru. Pernah disampaikan kepada Musa, pernah disampaikan kepada Samuel, atau di dalam kitab Samuel kita bisa melihat kata itu. Lalu apa maknanya sesungguhnya ketika kata manusia Allah itu disampaikan kepada Timotius? Sesungguhnya Paulus sedang mengingatkan kembali bahwa identitasmu adalah manusia Allah. Engkau adalah milik Allah. Dengan memberitahukan identitas sesungguhnya yang daripada Timotius, diharapkan supaya Timotius bisa mengerti apa yang menjadi misinya dalam pelayanan. Supaya Timotius tidak menjadi sama dengan para guru-guru sesat atau pengajar-pengajar palsu itu. Supaya Timotius bisa menjagai dirinya dan dia tetap berdiri di dalam kebenaran Allah di tengah banyak orang berusaha untuk mengambil keuntungan dalam pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan identitas bahwa Timotius adalah milik Allah, bahwa Timotius adalah murid Allah, bahwa Timotius adalah pilihan Allah. Hai manusia Allah. Itu adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Jemaat Tuhan, bukankah nasihat itu juga sangat relate dalam kehidupan kita hari-hari ini? Di tengah begitu banyak filosofi kehidupan yang mulai kacau balau, di mana orang mementingkan cara berpikir mereka sendiri, mementingkan filsuf-filsuf dunia yang pernah dicatat pada zaman dahulu, mereka kembali ke sana. Banyak pandangan-pandangan yang bukan lagi untuk bisa peduli terhadap orang, tetapi terhadap diri sendiri. Mari kita kembali kepada identitas kita yang sejati. Kita tidak boleh terbawa arus pikiran manusia, pikiran dunia. Kita tidak boleh terikut terhadap hikmat dunia yang bisa kita dapatkan dengan mudah melalui sosial media dan sebagainya. Tapi kita kembali kepada apa kata Alkitab mengenai hidup kita, yaitu kita adalah milik Allah. Kita adalah manusia Allah. Karena dengan kita manusia Allah diharapkan kita bisa mengejar keadilan, kita mengejar ibadah, kita mengejar kesetiaan, kita mengejar kasih, kita mengejar kesabaran, dan kita mengejar kelemah lembutan. Jangan kejar uang, jangan kejar kepopularitasan, jangan kejar kebutuhan hidup semata, tetapi kejarlah Tuhan, kejarlah yang baik yang daripada Tuhan.
Dan jangan lupa, misi kita adalah kita terus bertanding dalam kesetiaan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, seperti apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hari ini, mari kita terus ingat, identitas kita adalah kita manusia Allah. Kita adalah milik Allah. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, sehingga kita tidak boleh hidup hanya untuk kesenangan kita semata, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma 14 ayat 8. Terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Saya berdoa kita selalu memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami belajar hari ini bahwa kami adalah milik Allah. Kami adalah manusia Allah. Seringkali kami terbawa arus pikiran dunia. Kami terbawa oleh pikiran kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kami adalah manusia Allah. Biarlah kami mengejar yang baik. Biarlah kami terus setia terhadap pertandingan iman kami, sehingga kami sampai di garis akhir, dan kami akan menuai segala sesuatunya, dan masuk kepada persekutuan yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Tolong kami, supaya kami Tuhan bisa berdiri di atas kebenaran Allah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah sembah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, engkau adalah milik Allah. Maka dari itu, selalu muliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.